Sering kita mendengar istilah sufi, belajar tasawuf. Tasawuf itu apa toh? Tasawuf itu secara garis besar ciri khasnya itu ada dua. Yang pertama al-istiqamah ma'allah. Yang kedua as-sukunu 'anil khalqi. Yang pertama istiqamah bersama Allah. Yang kedua tenang di dalam menghadapi makhluk. Kemudian beliau menjelaskan lebih jelas lagi, faman istaqama ma'allah wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Barang siapa yang dia ini istiqamah bersama Allah dan dia memperbaiki akhlaknya dengan manusia, menghadapi manusia dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, tanpa emosi dan meledak-meledak, fahuwa sufiyun, maka dia sudah menjadi seorang sufi. Jadi sufi itu sebetulnya garis besarnya simpel aja. Yang pertama al-istiqamah ma'allah. Istiqamah ma'allah itu bagaimana? Al-istiqamah ayyafdiya hadda nafsihi ala awamirillah fi amrillah. Istiqamah ma'allah itu maksudnya adalah kamu selalu mengedepankan perintah Allah, mendahulukan perintah Allah, dan kamu menghilangkan kemauan diri kamu. Sehingga tidak ada lagi di dalam hidup itu istilah enaknya apa. Dia sudah tidak berpikir bagaimana dirinya enak. Dia tidak berpikir bagaimana dirinya nyaman. Dia tidak berpikir bagaimana dirinya happy. Yang dia pikir satu aja, apakah saya sudah menjalankan perintah Allah apa tidak. Kebahagiaannya, ketenangannya, keberhasilannya adalah ketika dia berhasil menjalankan perintah Allah. Ketika berhasil sholat, ketika berhasil puasa, ketika berhasil bisa tawajuh kepada Allah 24 jam, itulah kebahagiaannya. Beda dengan kita. Kalau kita ini akan menjalankan perintah Allah, ketika perintah Allah itu cocok dengan kenyamanan kita. Umpamanya kita ini lagi pusing, malas melihat muka manusia. Kemudian kamu menemukan hadis pentingnya orang itu uzlah. Orang itu menghindar dari manusia. Kemudian habis itu kamu mengatakan, saya tak menghindar dari manusia aja karena Allah juga nyuruh. Itu bukan kamu menjalankan perintah Allah, memang kamu lagi sumpek saja. Jadi kita ini sering di dalam kehidupan kita ini, kalaulah menjalankan perintah Allah, adalah perintah Allah yang cocok sama nafsu kita, yang kita memang senang mengerjakannya, yang kita memang sedang lagi semangat mengejar hal itu, baru perintah Allah kita jalankan. Nah, orang seperti itu belum sufi. Sufi itu bukan sekedar menjalankan perintah Allah. Sufi itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah sampai tidak memperhatikan hududun nafas. Keuntungan untuk nafsu saya itu apa, itu sudah nggak dipikirkan. Pokoknya perintah Allah apa, jalankan. Enak, nggak enak, pahit, manis, hina, mulia, nggak peduli. Yang penting perintah Allah saya jalankan. Bagaimana 24 jam saya di dalam ridha Allah. Itu namanya al-istiqamah ma'allah. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik kepada manusia. Akhlak yang baik kepada manusia itu bagaimana? Akhlak yang baik kepada manusia itu merubah prinsipmu yang dulu bagaimana manusia berjalan sesuai mau saya. Sekarang berubah menjadi bagaimana saya sesuai manusia. Kalau dulu bagaimana manusia menuruti mau saya, sekarang prinsipnya berubah bagaimana saya menuruti maunya manusia. Jadi orang ngalahan, jadi orang suka ngikrom, jadi orang yang ngalahan. Maunya manusia itu apa? Dituruti. Malam yukhalifus syar'a, selagi kemauan manusia itu bukanlah kemauan yang bertentangan dengan syariat, maka jadi orang yang ngalah.
Nah, inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau pengen jadi sufi, tawajuh kepada Allah, tidak memperhatikan keuntungan untuk diri kita. Kenikmatan diri kita nggak kita pikirkan. Kemudian yang kedua, belajar ngalah sama manusia. Kita pengennya ke barat, tapi manusia pengennya ke timur, ya kita ikut ke timur. Kita pengennya makan, manusia pengennya nggak makan, ya kita ikut nggak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu ketika ada Banu Arfidah, orang-orang dari Banu Arfidah, mereka atraksi perang-perangan di dalam masjid. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta nonton. Maka sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituruti. Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di depan para sahabat, di depan orang perang-perangan itu, beliau meletakkan dagunya di atas pundaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi mengatakan setelah sekian lama, Nabi bertanya, "Hai Aisyah, bagaimana? Sudah?" "Belum ya Rasulullah, masih pengen nonton lagi." "Ya udah, diteruskan." Seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang sibuk dengan Allah terus, kamu lihat bagaimana akhlaknya dengan istrinya. Ketika Nabi itu sebetulnya udah males lihat atraksi-atraksi itu. Apa makhluk ya. Tapi ketika ada seorang wanita, seorang istri yang pengen nonton lebih lama, malam yukhalifu syar'a, ketika beliau anggap itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya menuruti saja. Itu adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam safar. Ketika safar, rombongan istirahat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya atau gelangnya. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, kalung saya hilang. Ini Nabi mimpin rombongan pasukan perang, sudah mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba istrinya lapor, kalungnya hilang. Kira-kira kalau yang dilapori kamu gimana? Alah makhluk, barang murah, kamu itu banyakan cinta dunia. Baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlaknya. Maka seluruh rombongan nggak jadi berangkat, acaranya apa? Nyari kalungnya Sayyidah Aisyah. Sampai semalam suntuk nggak ketemu. Kemudian ketika pagi hari ternyata kalungnya di bawah beliau. Ya Nabi ya nggak marah. Kalungnya ketemu, yes, baru berangkat. Setelah pagi hari, semalam suntuk, ngikrom Sayyidah Aisyah nyari kalungnya yang hilang itu. Coba kamu bayangkan. Inilah Allah tahmilan nas ala muradi nafsik, bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Belajar orang itu lebih mendahulukan kemauan orang lain dibandingkan kemauan diri kita sendiri. Istilahnya orang sekarang, jangan menjadi manusia yang egois. Pengennya menang dewe, pengennya enak dewe, orang susah terserah. Yang penting saya bahagia. Nah itu merupakan prinsip yang sangat salah yang perlu kita rubah dari diri kita. Kalau pengen jadi sufi, jadi orang ngalahan. InsyaAllah. Ngalah urusan dunia, ngalah urusan harta, ngalah urusan kemuliaan, ngalah urusan jabatan, ngalah urusan ketenaran, wis pokoknya sak senengmu, tak turuti, sing penting gak bertentangan dengan syariat. Lah ini susah ya. Ini susah, apalagi kalau kita ini punya ego, apalagi kalau kita ini merasa pinter, kita merasa alim, kita merasa harus dimuliakan, kita merasa harus ditaati, kita merasa harus dihormati. Nah ini mengerjakan akhlak husnul khuluqi ma'an nas Allah tahmilan nas ila akhir, ini merupakan perkara paling berat di dunia. Maka wajar kalau ketika orang itu sudah menjalankan ini jadi wali, itu wajar. Karena ini berat semua. Istiqomah ma Allah ini setengah mati. Akhlak bersama manusia dengan cara menuruti manusia itu juga setengah mati. Tapi kalau kamu nggak menjalankan ini, akhirnya kamu mati, nggak dapat apa-apa. Lebih baik berat setengah mati daripada mati nggak jadi apa-apa. Insyaallah ya.